6 orang, yaitu saya sendiri Dania, ada Cindy Suai Putri, Aida Ismi Suryani, Adela Zahra, Sabina Said Aljidi, sama Dia Aprianti. Kami akan membahas sedikit tentang benchmark. Saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu. Benchmark adalah proses pembandingan proses bisnis dan kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator spesifik tertentu, seperti biaya atau produktivitas. Nah, dan akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy Suai Putri dan Aida Ismi. Terlebih dahulu dengan Cindy Suai Putri ya. Saya kerja di perusahaan PT Himalaya Sukses Sejati, di mana bidangnya itu distributor gipsum. Sini aku mau jelasin sedikit bidang administrasinya. Yang pertama itu di filling data atau rekap data. Maksudnya itu dari surat masuk yang diterima oleh perusahaan. Di sini ada dua, staf kantor dan juga staf gudang. Aku mau bahas dulu yang staf gudangnya ya. Jadi, rekap data dari surat-surat masuk itu berupa surat domisili, surat bukti transaksi pembayaran, atau invoice faktur seperti itu. Terus lalu ada surat berharga aset perusahaan. Itu yang staf gudangnya ya. Terus yang kedua, dibahas di staf kantor. Biasanya surat yang masuk itu seperti tanda terima, faktur, invoice, atau pajak. Terus yang kedua itu surat pesanan barang, seperti penawaran barang, konfirmasi pesanan, atau penawaran pesanan barang. Terus yang kedua itu menjawab telepon masuk. Sebagai seorang urus di perkantoran, staf admin sebagai penyedia pelayanan, baik pelayanan ataupun jasa. Tugas administrasi perkantoran tugas rutin karena setiap hari seorang admin akan menerima telepon masuk, baik itu untuk operasional maupun telepon dari kawan perusahaan. Terus yang ketiga, pembuatan surat. Surat yang diurus oleh seorang staf admin biasanya bersifat resmi atau khusus. Dan memang ialah kebutuhan kantor. Beberapa surat sebagai tanggung jawab seorang staf admin biasanya merupakan surat domisili, surat perintah kerja, surat perpanjangan kontrak, surat pembelian, surat penjualan, dan surat-surat keperluan kantor lainnya. Terus yang terakhir, ini ada di penjadwalan kantor. Penjadwalan ini bersifat global, yang justru lebih biasa terjadi ketimbang yang bersifat privat, yang biasanya menjadi tugas sekretaris. Umumnya akan diusahakan bersama dengan klien yang memang telah dibuatkan hari untuk meet up bersama dengan klien yang berbeda. Jadi di sini tuh kita bikin jadwal terlebih dahulu untuk klien, dan ini di perusahaan saya menggunakan aplikasi Google Calendar. Dengan adanya desktop software, kita dapat menyimpan informasi ke dalam komputer masing-masing karyawan dengan Google Calendar ini. Sehingga kita dapat mengakses maupun mengubah kalender di komputer mana saja asalkan terhubung dengan internet. Terus, kemudahan dari Google Calendar ini, yang pertama itu memberi akses kepada rekan kerja, baik satu sama lain. Terus yang kedua itu goal pada Google Calendar, maksudnya Google berguna saat Anda ingin meneruskan kerjaan yang belum selesai sebelumnya, melakukan aktivitas olahraga atau istirahat pada waktu tertentu yang ingin ditentukan. Terus yang ketiga itu sistem pencarian. Kita bisa menggunakan teknologi pencarian Google untuk mencari tidak hanya di kalender kita sendiri, tapi juga di kalender publik lainnya yang ada di Google Calendar tersebut. Jadi dengan adanya Google Calendar ini tuh memudahkan kita untuk penjadwalan yang mau dilakukan oleh perusahaan kita.
Kurang lebih seperti itu. Benchmark-nya tuh lebihnya di Google Calendar. Ya, dari Cindy sudah menyebutkan benchmark dari perusahaannya. Sekarang akan dilanjutkan oleh perusahaan yang istilahnya. Nah, saya Ida Isnu Suryani dari perusahaan PT Epiderma Estetik Klinik yang di bidang klinik kecantikan sebagai staf administrasi. Tanggung jawab staf administrasi. Yang pertama, koordinasi dengan staf administrasi lain jika meeting gabungan atau kegiatan lainnya. Jadi tuh setiap bulannya kita melakukan kegiatan meeting. Terus untuk yang kedua, mengumpulkan dan menyusun dokumen. Yang ketiga, menyiapkan kegiatan dan akomodasi untuk kegiatan kerja atau kunjungan luar kantor. Yang keempat, memastikan persediaan alat tulis kantor. Yang kelima, memanipulasi data statistik. Untuk poin ini biasanya memang harus dilakukan kalau ada tuntutan dari atasan atau situasi yang sangat mendesak. Gitu. Terus benchmark dari perusahaan saya. Contohnya ada kop surat ada dan sudah diarsip di file-file terpisah. Contohnya yang pertama surat kuasa perseorangan, yang kedua surat kuasa kedinasan, yang ketiga surat kuasa istimewa, yang keempat surat domisili, yang kelima surat perintah kerja, yang keenam surat perjanjian, yang ketujuh surat pesanan, yang kedelapan surat penjualan. Saya akan menjelaskan yang surat kuasa perseorangan terlebih dahulu. Surat kuasa ini dibuat oleh pemberi kuasa dan diberikan kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa, seperti surat kuasa untuk pengambilan barang, surat kuasa untuk pengambilan gaji pensiun, surat kuasa untuk pengambilan dokumen kependudukan dan lainnya. Yang kedua ada surat kuasa kedinasan, seperti surat dinas, seperti surat kuasa kedinasan, seperti surat dinas keluar kota di perusahaan swasta, surat dinas pemberitahuan cuti bersama lainnya. Yang ketiga, surat kuasa istimewa, surat seseorang yang sedang tersangkut hukum lalu memberikan kuasa kepada pengacara untuk menyelesaikan kasusnya, sehingga lebih memudahkan dalam mengerjakan surat dan meminimalisir kesalahan pada ejaan surat tersebut. Ada surat domisili atau singkatannya SKDP. Keterangan domisili perusahaan yang tepat dapat diartikan sebagai surat keterangan yang menerangkan tempat atau domisili suatu perusahaan. Surat ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu atau yang bisa disingkat dengan DPM PTSP. Perizinan secara domisili usaha sendiri menjadi hal yang penting dalam mengajukan proses pengajuan perizinan. Domisili usaha juga dijadikan sebagai masyarakat. Apakah izin usaha tersebut akan dikeluarkan atau tidak? Surat perintah kerja atau surat yang disebut SPK merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk memberi perintah pada pihak tertentu untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Surat ini sangat lazim digunakan saat dilakukan kerjasama antara suatu instansi dengan instansi lainnya, baik pemerintah maupun perusahaan swasta.
surat perjanjian atau juga disebut dengan kontrak atau SPK. Berisi perjanjian-perjanjian di dalam kontrak berlaku tanggal dimulainya kontrak sampai dengan penyelesaian seluruh pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak-kontrak umum atau khusus kontrak. Surat pesanan. Yang terpenting dalam surat pesanan ini yaitu sebagai bukti jika ingin mengklaim sesuatu yang dialami seperti kesalahan dalam pengiriman barang. Surat penjualan. Yang terakhir, surat yang dibuat untuk mengajukan maksud dari tujuan suatu pihak yang ingin menjalin sama bisnis atau usaha dengan pihak lain. Bentuk kerjasama ini biasanya ialah untuk suatu kegiatan jual beli barang atau jasa atau suatu penawaran kerjasama bisnis dan usaha. Terima kasih, sekian dari saya. Kania suaranya kecil. Oke. Ya, sekian dari presentasi hari ini. Saya akan Kania suaranya kecil. Ya, sekian presentasi dari kami. Saya akan sedikit membahas tentang kesimpulan dari presentasi ini. Pertama, dari benchmark dari perusahaan Cindy, yaitu perusahaan Cindy telah dan kesimpulannya dari perusahaan Cindy yaitu benchmarknya yang dapat kita ambil yaitu perusahaannya menggunakan Google Calendar. Menggunakan Google Calendar untuk memudahkan dalam penjadwalan yang dalam schedule yang perusahaan Cindy buat. Dan Google Calendar yaitu memiliki kegunaan yaitu pertama, dengan adanya desktop software kita dapat menyimpan informasi ke dalam komputer masing-masing karyawan Google Calendar, menyimpan informasi melalui web sehingga bisa mengakses maupun atau mengubah kalender Anda di komputer mana saja asalkan terhubung dengan internet. Kedua, dapat mencatat perjanjian pada header subjek dan dapat menambahkan rinciannya secara lebih jelas serta dapat menyertakan lokasi serta deskripsi singkat secara acara tersebut. Kedua, Google pada Calendar. Google berguna saat Anda ingin meneruskan kerjaan yang belum selesai, melakukan aktivitas olahraga atau istirahat pada waktu tertentu. Jadi jika ingin meneruskan kerjaan yang belum selesai, kita bisa melihat lagi pada Google Calendar. Jadi mengingatkan kita supaya tugas-tugas yang sebelum dikerjain, jadi kita sebelumnya dapat kita kerjakan lagi. Jadi sebagai pengingat kita dalam mengerjakan tugas gitu. Terus ketiga, sistem pencarian. Anda dapat menggunakan teknologi pencarian Google untuk mencari tidak hanya di kalender Anda sendiri, tetapi juga setiap kalender publik pada sistem Google. Itu yang dapat saya ambil dari benchmarknya Cindy, yaitu menggunakan Google Calendar. Ya. Dan kedua, kesimpulan dari benchmark Aida Ismi dari perusahaannya Ismi yaitu dengan jika perusahaan Ismi yang saya dapat itu perusahaannya Ismi itu sudah ada data dan kop surat tertentu dan sudah diarsip file terpisah. Kayak contohnya surat kuasa perseorangan sudah disiapkan, surat kuasa kedinasan, surat kuasa istimewa. Ya, jadi surat-suratnya sudah di file-file tertentu. Jadi kita langsung bisa
melihat lagi surat-suratnya dan langsung dikerjakan. Jadi kayak bisa memudahkan kita dalam mengerjakannya. Jadi kayak ya lebih mudahkan dalam mengerjakan surat dan kayak meminimalisir kesalahan pada ejaan-ejaan yang tersebut gitu. Ya, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Kalian udah paham ya? Ini ada contoh-contoh surat ya. Ini contoh-contoh surat perusahaan ISMI. Pertama ini surat kedinasan ya. Bentar. Ya, ini pertama surat kedinasan. Sudah ada format-formatnya. Kok gini sih? Ini surat perintah kerja SPK. Jadi meminimalisir ejaan atau ini contoh-contoh suratnya dari perusahaan ISMI dan dari perusahaan Cindy. Ini Google Calendar yang bisa dapat dilihat. Di sini ada penjelasan dari setiap tanggal-tanggalnya. Jadi kita lebih mudah untuk mengingat. Bentar, maaf. Ya, ada harinya. Ya. Ya, ini contoh dari Google Calendar. Ya, sudah ya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah-salah, kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina Satageni. Kemarin maaf banget nggak bisa ikut Zoom, makanya kemarin tuh Zoom-nya tuh cuma 5 orang doang, seharusnya 6 orang. Karena ada kendala, jadi saya nggak bisa masuk. Di sini saya bikin video lagi untuk nanya ke Cindy sama Ismi. Yang pertama saya bakal nanya ke Ismi dulu. Gimana sih cara kita melakukan benchmarking di perusahaan? Yang pertama, memahami secara detail proses produksi atau produk saat ini. Yang kedua, menganalisis proses produksi atau produk lainnya yang berkinerja baik. Yang ketiga, membandingkan proses produksi atau produk sendiri dengan proses produksi atau produk yang berkinerja baik. Yang keempat, menerapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mendekati proses produksi ataupun produk yang berkinerja baik tersebut. Yang kedua, saya juga mau nanya juga ke Cindy, kenapa sih kita perlu melakukan benchmarking? Sekian, terima kasih. Kelihatan? Enggak gini. Ya gitu. Oke, aku mau jawab pertanyaannya Kak Sabrina. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan benchmarking? Itu yang pertama, mengetahui perkembangan industri di mana bisnis perusahaan itu berada. Mengetahui perkembangan tren di industri di mana bisnis kita berada adalah suatu keharusan. Dengan melakukan benchmarking terhadap industri kita, bisa tahu seberapa jauh pencapaian implementasi program konten yang kita jalankan. Adakah lebih baik, setara, atau tertinggal dibandingkan dengan implementasi konten marketing di industri? Terus yang kedua, sebagai acuan menyusun strategi. Memahami perilaku perkembangan industri bisa dijadikan modal berharga untuk menyusun strategi konten marketing. Setidaknya, agar konten yang dibuat akan selalu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika konten
Jika kontennya menarik dan memenuhi kebutuhan, maka kita bisa menambah jumlah viewers lebih banyak dibandingkan kompetitor. Atau bukan mustahil brand perusahaan bisa menjadi trendsetter dalam konten marketing. Sekian dari video kita tentang pembahasan benchmarking di perusahaan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Mohon maafkan kalau misalnya emang kalian suka videonya, jangan lupa klik like, terus subscribe, terus share kalau emang ini videonya bermanfaat. Assalamualaikum, dadah.